Kasus bayi yang sempat digendong orang lain di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung akhirnya mendapat respon resmi dari manajemen. Setelah viral dan memicu keresahan publik, rumah sakit menyampaikan permohonan maaf atas insiden yang dialami bayi Ibu Nina Saleha saat menjalani perawatan. Pihak manajemen menyatakan telah menemui keluarga korban secara langsung dan menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalur kekeluargaan. Rumah sakit juga berjanji akan melakukan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang, serta menjaga kepercayaan masyarakat. Sebelumnya, insiden ini mencuat setelah Nina mengaku bayinya nyaris dibawa orang tidak dikenal saat hendak dipulangkan. Kejadian bermula ketika ia menunggu proses administrasi, lalu keluar sebentar sebelum kembali karena firasat buruk. Setibanya di lokasi, ia mendapati bayinya berada di tangan orang lain yang bukan petugas, hingga akhirnya berhasil diambil kembali. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Hai guys, gue mau nanggepin tentang kasus seorang suster di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung yang salah kasih anak ke ibu yang lain. Aneh ya gitu, kayak pas denger cerita Ibu Ninanya itu kayak, kok anak gue dikasih ke orang sih, apaan sih lo gitu kan. Kayak terus ada juga cerita dari Ibu Nina yang si ibu yang nerima anak ini katanya anaknya tuh sakit gitu, ada kelainan apa gitu. Jadi dia mikir kayak, anak gue ditukar, terus lu mau ngambil anak gue gitu supaya gitu. Paham kan maksud gue? Kok bisa ya di rumah sakit besar kayak gitu ketuker gitu, atau sengaja atau gimana sih? Nggak paham gue, ya kan? Tapi kan harusnya kayak di make sure gitu kan, nama anaknya siapa, ini nama ibunya siapa gitu kan, harusnya kayak gitu nggak sih? So kalau sampai gelangnya dilepas, itu kan berarti ada something, ya nggak sih? Kayak mana ya? Kok bisa ya Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung bisa kayak gitu? Gimana nih? Aneh banget loh. Kalau gue yang jadi ibunya, wah, gak paham lagi tuh. Udah gue obrak-abrik gitu. Bacot gue udah 7 oktav keluar. Gak bener itu loh, suster. Masa susternya gak profesional? Coba gue pengen denger klarifikasi langsung deh dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung tentang suster yang salah kasih anak ke orang lain. Coba kalau ibunya itu nggak datang pas di waktu yang tepat, itu anaknya ketuker dong. Ya jadi gue pikir tuh kayak anak ketuker di rumah sakit tuh kayak di sinetron-sinetron, tapi ternyata bener loh. Gila kali. Jangan sampai audiens itu mikirnya itu tuh kayak sindikat. Masa di rumah sakit aja nggak aman? Gimana ya? Aneh. Berpikir ya, adegan bayi tertukar itu cuma ada di drama-drama gitu ya, yang alurnya tuh menurut gue nggak masuk akal gitu. Tau-taunya lewat dong video yang satu ini di beranda gue gitu ya. Kalau lu yang belum tahu ceritanya, gue ceritain dulu ya. Ceritanya si ibu ini melahirkan di rumah sakit ini gitu ya. Udah gitu anaknya masuk ruang perawatan. Itu udah jadwalnya dia itu bakalan bawa pulang anaknya karena anaknya tuh udah sehat. Nah, di saat yang bersamaan ada ibu-ibu juga yang lagi nungguin anaknya. Anaknya tuh harusnya pulang, tapi ternyata anaknya itu masih bermasalah dan nggak boleh pulang hari itu. Nah, karena si ibu ini ya rasa lapar gitu, nungguin anaknya nggak dipanggil-panggil sama suster dari ruangan itu gitu ya. Akhirnya dia keluarlah, dia cari makan. Pada saat dia selesai cari makan, yang dia lihat adalah anaknya itu udah digendong sama ibu lain. Pada saat dia lihat kayak gitu, dia langsung nyamperin ke ibu dan dia langsung bilang gitu loh, itu anak gue gitu lah. Lah si ibunya mah santai jawabnya, lah siapa suruh selimutnya sama bajunya itu sama anak saya gitu. Lah sekarang permasalahan kedua adalah setelah dia ngomel-ngomel sama itu ibu gitu ya, dia ngomel-ngomel lagi sama tuh suster. Si susternya jawabnya lebih seru lagi daripada ibu ini jawab gitu. Si susternya cuma bilang katanya tuh ya udah dipanggil-panggil, tapi ibunya nggak nongol-nongol. Lah bagaimana ceritanya? Masa gitu ya, ibunya dipanggil-panggil, nggak nongol-nongol, anaknya dikasih ke orang lain. Lah bagaimana sih? Gue nggak ngerti konsepnya beneran. Karena ya sebagai ibu yang pernah ngelahirin di rumah sakit gitu ya, yang namanya kalau proses pulang, proses ngasih bayi ke ibu itu pasti prosesnya itu panjang gitu ya, apalagi mau bawa pulang gitu ya. Ini ya, itu biasanya tuh ada yang namanya proses administrasi, ada yang namanya proses gitu ya,
makan gelang gitu ya, dan ada proses di mana itu bener-bener tanda tangan orang tuanya. Nah ini bagaimana gitu loh, kok anak bisa diserahin sama orang lain gitu, nggak pakai tanda tangan, nggak pakai apa gitu. Yang lebih absurdnya lagi, gelangnya pun udah dicabut katanya. Lah bagaimana sih ceritanya gitu ya? Karena ya seharusnya SOP-nya adalah ya, kalau memang mau keluar gitu ya, udah bener-bener administrasi udah beres, semuanya udah beres gitu ya, gelangnya bolehlah dicopot, bolehlah anaknya dibawa pulang gitu kan, begitu ya setahu gue ya. Kalau gue salah tolong kasih tahu juga ya, tapi nggak tahu ya kalau prosedur yang setahu gue begitu. Lah ini bagaimana sih gitu lah, bisa anak-anak bisa dikasih ke orang lain gitu loh. Gue nggak ngerti banget ya, tapi untungnya ya kisah ini ya nggak jadi panjang seperti sinetron-sinetron gitu, ketahuan sama ibunya gitu ya. Tapi kalau misalkan sampai nggak ketahuan sama ibunya, gue nggak tahu ceritanya bakal kayak gimana nih ya. Ini bakal jadi sinetron cari anak yang hilang gitu. Kalian pasti setuju sama aku, yang namanya seorang ibu itu nggak mau anaknya kenapa-napa. Sesederhana ada bekas gigitan nyamuk di kulitnya aja, keselnya luar biasa. Kalau ketahuan lagi gigit, itu langsung diambil, langsung digeprek tuh nyamuk. Apalagi ini, tadi baru aja muncul di berandaku, ada ibu-ibu yang speak up kalau dia tuh ngalamin kejadian yang gak menyenangkan di salah satu rumah sakit rujukan terbaik di Jawa Barat. Ini rumah sakit besar di Jawa Barat, kok bisa teledor? Jadi ibu ini tuh habis lahiran ya, anaknya sehat, ibunya sehat dan udah boleh pulang. Tapi ibunya tuh lapar, dia turun ke bawah. Cuman dia dapat feeling ya, mungkin ini dari Allah, bisikan dari Allah, suruh balik lagi ke atas ya, buat nemuin anaknya. Dan kalian tahu apa? Anaknya udah digendong sama orang lain. Coba. Dan gongnya yang menggendongnya adalah ibu-ibu yang sama lahiran juga di rumah sakit itu. Cuman anaknya ibu ini itu ada gangguan kesehatan yang menyebabkan belum boleh pulang. Jadi harus dirawat. Ibunya kaget. Kenapa digendong sama perempuan itu, udah mau dibawa pergi loh. Akhirnya minta kejelasan sama susternya. Dan susternya bilang apa? Oh ya ibu, tadi saya udah manggil ibu, maaf ya ibu, tapi ibu nggak nyaut. Akhirnya ya udah apa? Kan jawabannya nggak logis ya, kikuk. Mau jawab apa nih? Udah buntu gitu, karena ketangkep basah. Bukan suzon. Bisa aja kejadian ini juga terjadi di rumah sakit lain, atau pernah terjadi juga tapi nggak ketahuan di rumah sakit ini dengan suster ini atau oknum-oknum yang lain, nggak tahu. Aku kira putri yang ditukar itu cuma ada di sinetron, ternyata di dunia nyata juga ada. Dan ini di rumah sakit besar. Jangan sampai kejadian ini mencoreng nama suster yang lain yang jujur, yang baik. Tolong teman-teman bantu viralin. Meskipun aku nggak tahu ibunya megang bukti atau enggak, anaknya mau diambil sama orang lain, tapi aku ngeliat dia cerita itu dengan penuh kemarahan, dengan penuh kekecewaan. Dan sampai dia berani untuk speak up dan memviralkan karena berharap kedengeran sama Bapak Gubernur. Itu kayaknya bukan perkara main-main. Ibu yang baru lahiran boro-boro kan mau bikin masalah. Logikanya kayak gitu. Dah, mudah-mudahan ini cepat tertangani, cepat sampai ke Bapak Gubernur Deddy Mulyadi supaya bisa diusut, supaya tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini ya. Nauzubillah min dzalik. Ngomen anu kejadian di salah satu RSHS sedikian eta tentang anu anakna dibikin ke batu. Kan si tate di video call ku bapak aing, ku bapak KDM nya. Terus mainnya kan lobat teh. Orang Sunda kan namun ngomong lobat teh. Orang komen dong, lucu ngadenge kena lobat teh. Nah, lucu yang seri orang nempokeun lagi video nasi serian, terus yang terjadi kagok ngadenge kena. Tapi orang Indo teuingnya kumaha pemikiranna eta teteh aya nu komen pokokna mah. Terus mainna teh ngomong ke orang yang geus we bi, ngomong ke orang bibi bari jeung anu ngomong ke orang bibi teh umurna jigana leuwih kolot ti urang, makana cek urang teh aduh cek abi teh abi nu kedahna nyarios ka anda bibi. Nah marake natenya dah kitu tah batur mah maca lo WA maca tulisan teh make intonasi, jadi dikirana merencana aing teh ngambak di dinya teh. Terus aya di nu komen sekrowe kahandap di loba pi teh kurang dibales deui. Nah atuh jadi ngarambek
kan aing ngomong nangge di dia nangge lucu piti nah da loba teh orang Sunda loba teh lamun ngomong teh loba teh celuk teh sosok teh sariwangi teh loba kunaon jelema teh lamun maca tulisan sok make intonasi tong make nada tinggi karena naon lamun make intonasi jadi salah paham makanya dibaca teh entong make ambek hungkul justru orang teh ayang seri orang teh seserian empo piti eta teh nah jo jadi ararambak ka orang teu paham aing mah parah kayak ke orang ditinggalikeun komenan orang jadi ararambak teu paham